Transfusi sama imunisasi. Lah transfusi itu berarti hanya ganti kantong darahnya aja, ya. Cuman kalian mastiin aja itu cairan yang dipakai NaCl, bukan RL, ya. Kalau RL ganti, karena nggak boleh pakai RL. Oke. Dia harus pakai cairan elektrolit, cairan yang fisiologis atau NaCl 0,9%. Oke. Itu cairannya. Biasanya kita udah masak NaCl-nya duluan. Nanti teman-teman hanya ganti kantong darahnya aja. Tapi yang perlu teman-teman ingat, ganti kantong darah juga teman-teman tetap lihat SOP-nya ya. Ada pengecekan suhu dan lain-lain. Kalau lagi demam kan nggak boleh kita pasang ini blood. Terus berikutnya, karena blood ini, darah ini termasuk jenis obat, teman-teman harus cek 5 benar. 5 benar atau 10 benar? 5 benar. Silakan itu pastikan 5 benarnya. Teman-teman bisa ngecek, jangan lupa. Ya. Terus pengecekan nanti diinfokan kalau ada setelah selesai penggantian ya. Kalau ada keluhan, entah demam, entah gatal, entah apa, bisa aja kan reaksi alergi karena itu ada darah dari luar, bukan dari dia sendiri masuk ke dalam tubuhnya. Kalau ada keluhan bisa laporkan ke perawatnya. Oke, nah ini terkait kantong darah. Kemarin teman-teman kan diajarin Putri, kemungkinan akan ada perhitungan, ya. Kantong darah kemarin Putri ngajarinnya kan RBC sama RBC sama WBC. Gini kan? Sel darah lengkap, sel darah Itu ya. merah. Merah. Ya, white blood cell sama red blood cell, gitu kan ya? Ya red blood cell sama Sekarang gini, kemarin kalau saya nggak salah lihat, Putri nulisnya gini, delta Iya. HB, itu dikali kan? ya. Ini delta HB, sama kan? Ya. Kali BB. BB, ini juga kali, BB. berarti rumusnya sama ya? Iya. Dikali yang 3 kali 6. 6. Ini 2 kalinya ini kan? Iya. Karena ini sel darah lengkap. Ini hanya merah doang. Delta HB itu HB yang ingin dicapai. Oke? Teman-teman jangan sampai lupa rumus, karena kalau udah ujian teman-teman nggak akan bisa lihat rumusnya di kertas ataupun di HP. Yang perlu diingat ini R, ini W. R sama W duluan mana? R. Oke, R. Karena R duluan, biasanya R angkanya yang muncul lebih duluan, Kecil. lebih kecil. Kalau R dikali 3, ya, W dikali 3. Dikali 6. 3 sama 3. Kan 2 kalinya. Oke, itu ya, ngapalinnya enak ya. Sekarang, HB targetnya biasanya kalau sesuai yang diajarkan Putri, HB targetnya itu 10. Ya. Oke, ini targetnya. Sekarang, misal gini, ini HB si pasien, HB-nya 6. Kalau HB targetnya 10, berarti delta HB-nya berapa? 4. Oke. Kalau HB-nya pasien itu 4, berarti delta HB-nya 6. Oke. Kalau HB si pasien 2, delta HB-nya 8. Oke. Taruh lagi nih. HB-nya pasien 3. Oke. Berat badannya 50. Oke. Ingat ya. Sekarang berapa kantong transfusi darah yang diperlukan? Tadi HB pasien itu apa? 3. HB pasiennya 3, BB-nya 50. Jadi berapa kantong yang diperlukan? 3. Kamu nggak usah ngomong mau RBC atau WBC, sebutin aja semuanya. Kalau pakai RBC sekian kantong, kalau WBC sekian kantong. Sekarang kalau yang pertama berapa kantong? Coba. Ini teman-teman tinggal. Ini kan HB-nya sekarang. Berarti delta HB-nya berapa? 7. Delta HB 7. Oke. Berarti 7 dikali 50. 350. 350. Oke. 350 dikali 3. 1000. sama dengan 1050. Ini ya. Satu kantongnya itu 300. Kemarin Putri bilang kan? Iya. Nanti teman-teman lihat di kantong itu lagi.
Kalau satu kantongnya itu 300, berarti butuh berapa kantong? 3. 3 kantong baru 900. 4 ya. 4 kantong ya. Tapi kebutuhannya 1050. Gitu ya. Paham? Rumus ini? Sekarang gini. Ini aku hapus. Oke. Sekarang HB-nya 5. Berat badannya 60. HB-nya 5. 300. 300 3 kantong. 300 kantong. RBC 3 kali. RBC 3 kali. Kalau EBC WBC 4. 1200. 300. 1800. Oke. Rumus ini teman-teman paham kan? Nggak lupa kan? Sekalipun saya hapus. Oke. Udah clear. Ngitungnya itu. Jangan sampai salah ngitung. Kalau salah ngitung sama aja teman-teman nggak lulus. Jangan salah ngitung. Ya. Pastiin delta HB-nya, bukan HB-nya yang langsung dikali, tapi delta HB-nya. Dah. Itu satu. Terus imunisasi. Ya. Saya pernah ujian imunisasi. Yang ditanya itu singkatannya. BCG, DPT, sama polio. Coba BCG singkatan apa? Terus DPT singkatan apa? Polio enggak singkatannya. Terus indikasinya, ini biasanya BCG untuk mencegah penyakit apa? TBC. DPT, Difteri, pertusi, tetanus. polio, Polio. Iya. BCG biasanya di umur berapa? 1 bulan. 1 bulan. 0 sampai 2 bulan. Terus Bukannya 2 bulan ya? satu doang. sekali doang. BCG 1. Iya. Kalau DPT, DPT 4. DPT 1 usia berapa? 0 2 3 4. Yang belum hafal silakan dihafalkan karena itu perlu hafalan. Oke? Terus polio. Ini semua obat. Jadi pas nyuntik ini selalu cek 5 Benar. Oke. Terus kalau polio rutenya apa? Oral Injeksi. sama injeksi. OPV, IPV. Oral. Di atas lidah. Di atas lidah. Apa di bawah lidah? Di atas. Di atas lidah. Atas. Bukan di bawah lidah. Di bawah deh kayaknya. Di atas. Hah? Di atas. Polio, oral. Polio di atas apa di bawah? Di atas. Bukan di bawah. Aku kan? DPT, IM, IV, apa SC? IM. IM. DPT IM. Iya. 90 derajat kan? Nggak ngomong derajatnya. DPT IM. Iya. Intramuskular 90 Iya, derajat. Pak, benar. BCG. BCG Intrakutan. intrakutan. Ini Oke, BCG intrakutan. deltoid. Intrakutan. Ini Deltoid Kalau ke itu tadi IM. skin. Apa tuh? Itu IM. ini SC Subkutan. apa IM? IM. Itu IM, Pak. DPT IM. Iya. Oke, teman-teman itu rutenya itu yang akan ditanya. Terus pastikan kalau mau nyuntik polio, nyuntik vaksin, teman-teman cek dulu jadwal vaksin sebelumnya. Oke, sebelumnya dapat vaksin apa? Baik ibu karena sebelumnya ibu DPT 1, sekarang anak ibu DPT 1, sekarang jadwalnya untuk imunisasi DPT 2 ya Bu, sesuai dengan usia anak ibu sekarang segini. Ya. Nanti kalau udah dicek, udah disuntik ya, teman-teman pastiin yang pertama pastiin satu, kalau ada efek samping, misal demam dan lain-lain ya, ini ada obat demam Bu, nanti bisa diminumkan ke anaknya, mau setengah mau berapa ya. Tapi kalau demam itu berlanjut ya, tidak turun-turun juga, silakan hubungi tempat pelayanan kesehatan terdekat. Efek samping ya. Terus yang kedua, imunisasi berikutnya. Oke. Ibu sekarang sudah DPT 2 ya. Nanti berikutnya
akan dilakukan imunisasi DPT2, DPT3. Jangan lupa ya untuk imunisasi selanjutnya dibawa ke sini lagi. Jadi ada 2 poin. Oke, yang sebelumnya dicek imunisasi apa, yang sekarang proses imunisasinya, imunisasi selanjutnya apa. Oke, udah clear? Oke. Terus selanjutnya, tadi udah ya. Kalau HB-nya 4, berat badannya 70, berapa kantong berat yang dibutuhin? 1.200. HB 4? 4 kantong. Kalau RBC sekitar Delta-nya harusnya berapa? 5 sih. Soalnya Nah, 4,2. kali 70, 70. 420 420 dikali kali 3. 3 3, jadi 1.260 sama dengan dibagi 300 4,2. 4,2. 4,2. Iya. Berarti kurang lebih dia 5 5 kantong ya? kantong. Iya. Iya. 5 kantong enggak dibikin saya. Enggak, ini kan ada sisa 200 cc. Masih ada 200 cc. Oh iya deh. Udah ya? Jadi teman-teman tahu. Terus kalau yang tetesan itu jangan bingung. Kemarin Putri ngomong faktor tetesan itu bisa pakai 20, 15. 15, 60, 60. Ini yang disebut makro, ini mikro. Mikro. Gitu ya? Jadi kalau teman-teman mau pakai yang 20 boleh. Kalau di 20 penyederhanaannya teman-teman dibagi 3. Kalau yang 15 Bagi 4. akan dibagi 4 ya. Rumus dasarnya masih sama. Rumus dasarnya Oh, rumus. ya. Kemarin kan bilang harus habis dalam 4 jam. Misal nih kita tes 300 cc harus habis dalam 4 jam. Berarti 300 dibagi 4. Setelah 75. bagi 4 bagi lagi 3. jadi TPM-nya ketemunya 25. 25. Sekarang kalau TPM 25, teman-teman akan ngatur tetesan itu 25 tetes. Ya. Semenit ada 1 jam berapa menit? 60. 60. Kalau 60 kan mau ngatur 25. Ya. Gini kan? Iya. Disederhanain ya. Gitu ya. Paling enak bagi berapa? Coba kita bagi 5 dulu. Kalau bagi 5 ini 5, ini 12. Ya. Ini bisa aku sederhanain lagi. Enggak. Kalau ini aku bagi 5, 2, 2, berapa? 4. Sekitar 2,5. Oke. Berarti 2 tetes lah ya. 2 detik 1 tetes. Tak, tak. Yes. Bunyi detik gimana? 2 detik 1 Tak, tak. 1 detik tak, 2 tetes. tak, tak, tes. Tak, tes. Bunyi detik kan? Tak, tak, tak. Tak gitu kan? Iya. Ya udah kira-kira sendiri kayak gitu. Kalau yang pakai jam gitu. Oke. Ya clear? Keren. Oke. Kalau itu taruhlah 20 tetes per menit, berarti tinggal 60 dibagi 20. 0, 6 bagi 2, 3. Berarti 3 detik 1 tetes. 3 detik. Gitu ya? Paham ya? Bagi tetesannya? Paham? Ya, nggak ada yang ditanya? Oke.